شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang memberikan hidayah kepada hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan siapapun yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa yang dijauhkan dari hidayah, maka tidak ada yang satupun orang yang bisa memberikan hidayah baginya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah di atas hidayah Al-Quran dan Sunnah. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi sebagai seorang muslim ahlu sunnah. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia Bali Mengaji yang telah menyediakan kita fasilitas untuk belajar, serta terlebih khusus kepada tuan rumah yang memberikan kita fasilitas untuk bisa kajian di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaik untuk beliau, memberkahi kehidupan beliau dan menjaga beliau serta kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, memang dalam beberapa sesi kajian dalam safari dakwah, terkadang panitia meminta ada ilman kama annal makanal munkhafid aktsaru buqa'i ma'an. Orang kana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi hambanya yang memiliki rasa cinta terhadap ilmu agama. Dan kita berharap semoga dengan adanya modal untuk mau belajar, membuka diri, mengenal ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, semoga ini bagian dari tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang baik, maka Allah jadikan dia orang yang faqih dalam masalah agama. Dan makna Allah jadikan atau Allah kehendaki sebagai orang yang baik, artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki orang ini mendapatkan hidayah. Sebab kebaikan itu kuncinya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hidayatut taufiq. Wat taufiqu biyadillah la biyadil makhluk. Sementara taufik itu ada di tangan Allah dan bukan di tangan makhluk. Karena itu famiftahuhu, kunci dari taufik adalah sidqul luju' wal iftiqar ilallah. Kita memiliki
perasaan jujur bahwa kita adalah hamba yang butuh kepada Allah, butuh bimbingan Allah, butuh petunjuk dari Allah. Sehingga dalam posisi ketika kita belajar, iringi dengan sifat tawadhu, iringi dengan sifat tawadhu. Tawadhu itulah kunci sukses ketika seorang belajar. Sebab ilmu itu ibarat air. Dan hati manusia seperti tanah. Dan kita mengetahui bahwa yang namanya air mengalir dari mana? Dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dari sumur ke tandon. Betul enggak? Dipompa. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka seperti itu pula orang yang tawadhu terhadap ilmu, dia akan lebih banyak dialiri dengan air ilmu, sebab dia adalah tempat yang landai. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mu'taz rahimahullah, Abdullah bin Mu'taz al-Abbasi. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, al-mutawadi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman kama anna al-makan al-munkhafid aktsaru buqa'i ma'an. Orang yang tawadhu di kalangan penuntut ilmu adalah manusia yang paling banyak ilmunya, sebagaimana tempat yang landai adalah tempat yang paling banyak diisi air. Dan bentuk tawadhu dalam belajar, bentuknya adalah dia tidak merasa lebih unggul dibandingkan yang lain. Meskipun bisa jadi dia sudah banyak pengetahuan tentang masalah agama, hafalannya banyak, sudah lama ngaji, senior dalam masalah kegiatan ilmiah, tapi dia merasa dirinya kerdil di hadapan yang lain. Dan cara yang bisa dilakukan adalah apabila dia melihat ada orang yang lebih senior, maka dia merasa lebih senior dalam masalah usia, dia merasa orang ini lebih banyak ibadahnya dibandingkan saya. Dan ketika dia melihat ada orang yang lebih junior dari sisi usia, maka dia merasa orang ini lebih baik karena dosanya lebih sedikit dibandingkan saya. Suasana perasaan itu selalu dijaga. Melihat orang yang lebih senior dalam masalah usia, dia merasa lebih rendah karena bapak ini lebih banyak ibadahnya dibandingkan aku. Melihat orang yang lebih muda dari sisi usia, dia memandang dirinya lebih rendah. Anak ini lebih sedikit dosanya dibandingkan aku. Yang kedua, bentuk tawadhu terhadap ilmu yang kedua adalah siap untuk menerima kebenaran sesuai dengan pengetahuan yang dia ketahui, sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Meskipun berkonsekuensi harus meninggalkan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dan budaya dia selama bertahun-tahun. Dan ini lebih berat dibandingkan yang pertama. Sehingga pada saat dia mengetahui hal yang baru, masalah hukum maupun penjelasan yang baru, dia siap untuk berubah dan tunduk terhadap ilmu yang dia pelajari. Sehingga dia menerima kebenaran itu dengan lapang dada. Tidak dia bantah, tidak dia lawan dengan kebiasaan yang selama ini dia ikuti. Sebab yang namanya kebiasaan belum tentu sejalan dengan kebenaran. Itulah definisi tawadhu sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Nabi SAW ketika beliau mendefinisikan tentang al-kibr, sifat sombong. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang disebut dengan sifat sombong adalah menolak kebenaran, dan yang kedua apa Pak? Meremehkan orang lain. Ada sebagian orang yang bisa jadi dia punya karakter tawadhu dalam urusan materi dan dunia. Sehingga hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, makanannya sederhana, kendaraannya sederhana, penampilannya sederhana. Tapi dalam masalah kebenaran, dia tidak mau tunduk kepada kebenaran. Maksudnya gimana? Pada saat dia mengetahui ilmu baru,
yang bertentangan dengan tradisi dan kebiasaan dia sebelumnya, dia tidak mau menerima itu. Dia tolak padahal jelas itu kebenaran. Di hadapan umum penampilannya sederhana, tapi dia tidak tawadhu terhadap ilmu. Dan orang semacam ini, ilmu tidak akan bisa meresap pada dirinya, karena dia menolak hadis atau menolak sebagian dalil atau keterangan yang disampaikan oleh para ulama yang bertentangan dengan kebiasaan yang selama ini dia lakukan. Fungsi dari belajar itu memperbaiki. Dan konsekuensi dari memperbaiki tentu saja akan ada perubahan. Sehingga kalau ada orang yang belajar tapi masih sama seperti kebiasaan sebelumnya, apa fungsinya? Apa fungsinya dia belajar? Sehingga pada saat ada ustadz yang menyampaikan sesuatu yang baru, dia merasa aneh. Kok selama ini saya nggak kayak gitu? Selama ini saya tidak seperti yang disampaikan oleh ustadz. Lah Anda hadir tujuannya apa? Mempertahankan tradisi ataukah mentradisikan sesuatu yang benar? Membudayakan sesuatu yang benar ataukah membela kebenaran dalam meskipun harus meninggalkan kebiasaan, ataukah membenarkan kebiasaan? Sehingga fungsi belajar adalah memperbaiki diri, dan konsekuensi memperbaiki itu harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan, harus ada perubahan, sehingga yang sebelumnya keliru diperbaiki, yang sebelumnya kurang dinaikkan, yang salah dibelokkan ke arah yang benar. Itulah fungsi belajar. Kalau kita selalu mengedepankan prinsip semacam ini ketika kita belajar, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan itulah yang disebut dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membimbing hamba menuju kepada tingkat yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang akan menuntutmu, kenapa tidak diamalkan? Atau sebaliknya, Al-Quran bisa menjadi hujjah yang akan membelamu ketika di akhirat, sebab kau mengamalkannya. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, pada sesi yang terakhir di perjalanan saya selama di Bali, dan saya menjumpai ada banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang mungkin tidak saya jumpai di Jawa, tidak pula saya jumpai di Kalimantan, tidak saya jumpai di daerah yang lain. Alhamdulillah di Bali ini saya ketemu dengan banyak teman yang berbagi pengalaman. Dan di sesi yang terakhir ini kita akan membahas bagaimana harta yang sebenarnya yang dimiliki oleh seorang muslim. Kita menyadari bahwa prestasi manusia itu tidak diukur dari sebatas potensi yang dia punya. Prestasi manusia tidak diukur dari sebatas potensi yang dia punya. Tapi prestasi yang sejatinya itu diukur dari sejauh mana dia bisa menggunakan potensi itu untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Ini kalimat yang penting untuk dicatat. Maka kalau ada orang yang kaya, namun kayanya hanya untuk kepentingan pribadi, ada pejabat tapi jabatannya hanya untuk kepentingan pribadi, ada orang pinter tapi pinternya hanya untuk kepentingan pribadi, ada orang yang punya status sosial tapi hanya untuk kepentingan pribadi, ini bukan orang yang punya prestasi yang sebenarnya. Prestasi yang sebenarnya bagi kita, bagi seorang muslim, diukur dari sejauh mana dia bisa menggunakan potensi yang dia punya untuk apa, Pak? Untuk apa? Memberikan manfaat bagi umat. Dan itulah harapan yang disampaikan oleh orang tua kita sejak bapak ibu dilahirkan. Makanya pada waktu kita di akikoi ya, acara syukuran punya anak, orang tua menyembelih kambing, lalu ngasih berkat akikoh, ngasih nasi akikoh. Di situ kan ditulisi ya, ditulisi, alhamdulillah telah lahir anak saya
dan ketika lahir sudah hafal Al-Fatihah? Ada Pak? Tidak ada. Karena yang namanya bayi itu mulai dari nol semuanya. Sehingga tidak ada bayi yang lahir bawa prestasi, tidak ada. Alhamdulillah telah lahir putri saya yang pertama dan sudah hafal Sahih Bukhari. Ya, Masya Allah, apalagi itu. Sakti nanti jadinya ya. Sehingga yang informasi yang disebutkan kalau nggak jenis kelamin ya, kapan waktu dilahirkan, lalu diiringi dengan doa dan harapan. Bagaimana doa dan harapan? Semoga menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Masya Allah. Itu bayi kalau ngerti kalimat ini, mungkin dia protes, Pak. Bapak saja nggak bisa kayak gini kok nuntut saya kayak gini. Coba sekarang Bapak yang punya anak ya, Anda ketika nulis si akikoh kayak gitu nggak? Kayak gitu nggak Pak? Iya. Baik, sekarang Bapak ngukur diri Bapak sendiri. Wong tuane iso ora kaya ngono, Pak? Apakah Anda sebagai orang tua sudah mencapai derajat itu kok sampai nuntut bayi ini untuk jadi seperti itu, Pak? Itulah harapan. Itulah harapan. Sehingga orang tua menaruh harapan yang sangat tinggi untuk anaknya. Coba Pak, berguna bagi nusa, bangsa, agama, masyarakat, keluarga, RT, RW, terus apa lagi? Subhanallah. Kira-kira mau jadi apa ini anak? Sampai pada tingkatan berguna bagi nusa dan bangsa. Ya meskipun perannya bisa jadi tidak kelas nasional, tapi itulah harapan. Dan itu menjadi harapan besar bagi seluruh orang tua ketika mereka memiliki anak. Berharap agar anaknya bisa memberikan manfaat bagi umat. Berarti itulah target dan tujuan kita dilahirkan oleh orang tua kita. Maka kalau Bapak Ibu belum sampai pada tingkatan seperti itu, berarti orang tua belum mendapatkan tujuan Anda dilahirkan. Iya enggak? Terus setelah itu ngapain? Subhanallah. Harapan itu mari kita wujudkan bersama. Lalu bagaimana cara mewujudkan bersama harapan semacam ini, Pak? Berarti perjuangkan agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa memberikan manfaat bagi umat, yang masing-masing berjuang sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia diberi oleh Allah potensi yang berbeda-beda. Itulah gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia itu seperti barang tambang. An-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Dan yang namanya barang tambang, nilainya berbeda-beda tergantung apa? Berkelas. Ada barang tambang golongan A, golongan B, golongan C. Ada yang 1 gram harganya ratusan ribu. Ada yang segunung gini harganya ratusan ribu. Ada yang nggak laku, ada yang murah sekali, sampai di mana-mana dia dibuang, ditulisi terima tanah uruk. Tanah uruk barang tambang nggak? Seperti itulah kondisi kita. Namun yang namanya barang tambang ini antara satu dengan yang lain saling membutuhkan dan saling melengkapi, meskipun nilainya berbeda-beda. Sederhana saja kalau Bapak Ibu bangun rumah. Mungkin enggak Anda hanya mengambil barang tambang yang mahal-mahal saja. Di temboknya batako emas. Lantainya diuruk pakai emas. Mungkin Pak? Enggak mungkin. Kita pasti akan membangun rumah itu agar bisa terlihat kokoh, megah, dan indah dengan memenuhi aneka barang tambang tersebut. Ada yang bentuknya A, bentuknya B, bentuknya C, dan seterusnya.
Itulah kondisi real yang kita alami. Makanya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu interaksi yang terjadi pada diri kita. Ada sebagian manusia nilainya mahal. Dimanapun dia berada bisa memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga dia menjadi manusia yang sangat dibutuhkan. Sebaliknya ada manusia yang punya potensi jauh di bawahnya. Sehingga dia ketika lahir memberikan manfaat, tapi jangkauannya sangat kecil. Tapi dia jadi pelengkap bagi yang lain. Misalnya Pak ya, tukang bersih-bersih misalnya. Anggaplah itu pada kondisi kemanfaatan yang dibutuhkan, tapi sifatnya pelengkap. Pelengkap atau utama ini? Utama ya. Utama yang lengkap. Baik. Dalam posisi seperti ini, mereka saling bekerja sama. Khatib butuh marbot. Marbot butuh muadzin. Muadzin butuh tukang kebersihan. Tukang kebersihan butuh tukang kebun. Tukang kebun butuh ini. Semuanya saling membutuhkan. Sampai ada tukang dapur. Semuanya saling membutuhkan. Itulah interaksi yang terjadi dalam kehidupan kita. Antara satu hamba dengan hamba yang lain, mereka saling membutuhkan. Gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW, an-nasu ma'adin, manusia itu ibarat barang tambang. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu. Yang terbaik di antara mereka dalam Islam adalah orang yang memiliki banyak potensi ketika di masa jahiliyah, idza faquhu, namun dengan satu syarat, ketika dia paham agama, artinya potensi yang dia manfaatkan semuanya ditujukan untuk memberikan manfaat. Potensi yang dia miliki semuanya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi umat dan kelangsungan agama. Dari sinilah kita bisa menilai, maka sebatas kaya, nggak kurang orang kaya di Indonesia. Punya jabatan, banyak orang di Indonesia yang punya jabatan. Punya status sosial sama. Pinter juga sama. Sehingga kalau sebatas potensi yang punya itu banyak. Tapi untuk melihat siapa di antara orang yang punya potensi ini yang mau memberikan potensinya untuk manfaat bagi umat, inilah orang berprestasi yang sebenarnya. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama di masa silam, perjuangan mereka ketika memiliki harta adalah bagaimana agar harta itu bisa memberikan manfaat bagi umat. Karena itulah yang nantinya menjadi harta kita yang sebenarnya. Sebab itulah prestasi bagi seorang hamba ketika dia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya akan bacakan beberapa kisah berkaitan dengan orang yang kaya namun obsesinya adalah bagaimana agar dia bisa memberikan manfaat. Karena orang yang paling dicintai oleh Allah, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Ada kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Namun teks hadis yang kami jumpai, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Baik. Sekarang kita akan baca kisah orang-orang saleh di masa silam yang mereka kaya untuk memberi manfaat. Mau dikasih cerita berapa? 1 atau 2? 3? 3 ya? Baik. Karena Anda sudah minta 3, maka saya kunci 3. Ya kalau minta 5 saya kasih 5. Tadi sudah bilang 3 ya sudah, saya kunci 3 ya. Yang pertama kisah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Beliau adalah sahabat Ansar yang menjadi pemuka suku Khazraj. Suku Khazraj itu ada di mana?
di Madinah. Dan Madinah terbagi menjadi dua suku besar. Yang pertama suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Suku Aus, siapa pemimpinnya? Pemimpin suku Aus siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang ketika meninggal kata Nabi SAW, ihtazzal arsyu bimauti Sa'ad. Ars itu bergetar ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Dan beliau meninggal pasca peristiwa perang Khandaq, setelah mengeksekusi Bani Nadir, di mana mengeksekusi Bani Quraidah, di mana seluruh lelaki yang sudah balik di kalangan Bani Quraidah dieksekusi karena mereka telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin suku Khazraj siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Sehingga dua Sa'ad menjadi pemimpin suku Aus dan pemimpin suku Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz suku Aus dan Sa'ad bin Ubadah suku Khazraj. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Dan Sa'ad bin Ubadah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan doanya, Bapak Ibu boleh tiru doa ini ya. Allahumma habli majdan wala majda illa bi fi'al wala fi'ala illa bimalin. Allahumma la yuslihunil qalil wala asluhu alai. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kehormatan, dan kehormatan harus dengan usaha, dan usaha tidak bisa jalan tanpa harta. Ya Allah, aku tidak layak jadi orang miskin. Ada yang pernah doa kayak gini, Pak? Allahumma la yasluhunil qalil wala asluhu alai. Ya Allah, aku tidak layak untuk jadi orang miskin dan aku tidak mau jadi orang miskin. Berani berdoa kayak gitu? Hah? Enggak berani? Enggak berani? Enggak siap? Hah? Kenapa enggak siap? Tanggung jawab besar. Kalau kaya mau dipakai apa? Itulah yang perlu dipikirkan. Jika Anda minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rizki yang lancar, rizki yang lancar, rizki yang lancar, utang yang serba lunas. Terus kalau Allah kasih kamu rizki yang lancar mau ngapain? Yang perlu dipikirkan kan itu ya. Tambah amal atau tambah istri? Sehingga yang lebih penting adalah memikirkan nilai kemanfaatannya, bukan masalah banyaknya potensi. Beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kelonggaran rizki, bukan untuk kepentingan pribadi. Coba kita lihat apa yang Sa'ad bin Ubadah diceritakan, kana ar-rajulu minal ansar yantaliku ila darihi bil wahid minal muhajirin au bil itsnain. Dulu orang Ansar kalau mau menjamu orang muhajirin dibawa ke rumahnya. Jadi begini, orang Ansar itu kan asli mana Pak? Madinah. Muhajirin mereka datang ke kota Madinah ngapain? Ngapain Pak? Untuk belajar Islam. Lalu mereka tinggal di masjid. Nah yang jamu mereka ini siapa? Warung enggak ada Pak kayak gitu Pak. Jangan mikir warung Pak. Dulu enggak ada seperti sekarang. Terus orang datang nyari warung yang berlabel halal itu enggak ada Pak. Sehingga mereka bisa makan kalau dikasih jamuan oleh orang Ansor atau membawa bekal. Maka orang Ansor karena cinta mereka terhadap muhajirin, kalau mereka pulang itu bawa satu orang, ayo makan di rumah saya, yang bawa dua orang, bawa tiga orang. Dia diajak oleh orang Ansor untuk makan di rumahnya. Ada yang bawa satu, bawa dua, bawa tiga. Wa kana Sa'd bin Ubadah yantaliku bisamanin. Sementara Sa'ad bin Ubadah membawa 80 orang.
Jamaah yang belum makan, ikut saya. Ikut saya. Diajak dia, gitu ya. Anda bisa praktekkan, Pak. Jamaah yang belum makan, semuanya belum, ayo ikut saya. Ke warung, silakan bayar sendiri-sendiri. Subhanallah. Sa'ad bin Ubadah mengajak 80 orang. Yang lain hanya bisa ngajak 2, ngajak 3, ngajak 1. Dan beliau bertekad sepanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, maka Sa'ad bin Ubadah akan memenuhi kebutuhan untuk bahan makanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dan itu tidak ringan jamaah. Masya Allah. Sehingga kenapa beliau minta kepada Allah agar tidak dijadikan sebagai orang miskin? Karena beliau berharap semoga saya bisa melayani orang-orang yang muhajirin ini, yang dia membutuhkan, agar mereka tetap bisa terjamin fasilitasnya, terutama makanan. Kalaupun tempat tinggal, mereka tinggal di Masjid Nabawi. Oleh Nabi SAW disediakan balkon. Nah, balkon itu dalam bahasa Arab disebut suffah. Makanya mereka disebut dengan ashabus suffah. Nah, sekarang kita beralih ke kisah yang kedua. Kalau tadi berbicara tentang sahabat, berikutnya kita akan bercerita tentang tabi'in. Seorang ulama kibar yang bernama Laits bin Sa'ad Al-Misri. Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad, kunyah beliau Abul Harith, seorang ulama di Mesir, ahli dalam bidang fikih dan hadis. Lahir tahun 94 Hijriah. Dan beliau sezaman dengan Imam Malik. Dan beliau termasuk di antara orang yang memiliki banyak ilmu. Pernah belajar kepada Atha bin Abi Rabah. Kemudian Nafi, menantunya Ibnu Umar, Abu Zubair, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan beberapa ulama tabi'in yang lainnya. Di antara muridnya ada Ibnu Ajlan, Abdullah bin Lahai'ah, Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Bukhari. Kemudian Yahya bin Bukair, Al-Qa'nabi, Qutaibah bin Sa'id Ad-Dainuri, dan beberapa ulama Mesir lainnya. Insyaallah. Sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan tentang Laits. Beliau pindah ke Mesir dan beliau mendapatkan pengaruh dari penyebaran fikihnya Laits. Imam Syafi'i mengatakan, Al-Laitsu afqahu min Malikin illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Laits itu lebih faqih dibandingkan Imam Malik, hanya saja murid-muridnya tidak mempertahankan madhabnya. Sehingga tidak ada madhab, adanya madhab Maliki, tidak ada madhab Laitsi. Andaikan fikihnya Laits ini bertahan, maka ada madhab Laitsi. Dulu ada madhab Al-Auza'i yang sempat berkembang di daerah Andalus. Tapi kemudian madhab itu mulai banyak ditinggalkan. Akhirnya madhab itu jadi hilang. Ada madhab Dhahiriyah yang dulu juga berkembang di Andalus dan belakangan sudah mulai ditinggalkan. Sehingga madhab itu tidak hanya terbatas pada 4, dulu ada banyak. Tapi 4 ini yang paling banyak pengikutnya di dunia. Yang paling besar pengikutnya madhab apa? Yang paling besar? Hanafi. Hanafi itu paling banyak pengikutnya. Karena Hanafi itu membentang dari dataran India, ke timur Bangladesh, ke baratnya Pakistan, ke utara ada Kazakhstan, stan itu ya. Itu madhabnya Hanafi. Sementara Syafi'i, Asia, kemudian ke barat, sebagian Mesir, karena Mesir itu Maliki dan Syafi'i, kemudian Suriah, dan kanan kirinya. Lalu kalau ke barat lagi, Afrika Utara, dari Mesir ke barat ada Libya, Aljazair, Maroko,
Mauritania, dan kanan kirinya termasuk Sudan, madhabnya Maliki. Dominan di situ Maliki. Sedangkan Hambali, Indonesia banyak Hambali. Meskipun tidak begitu resmi, tapi dominan praktek di masyarakat itu Hambali. Yang kedua, di sekitar Timur Tengah, ya, Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman Syafi'iyah juga banyak, ya. Hambali juga banyak. Baik. Nah, pengetahuan tentang ini Anda bisa baca di buku Fikih Bermadhab. Itu bercerita tentang sedikit peta tentang keberadaan madhab yang ada di dunia. Selanjutnya, ada apa dengan Laits? As-Safadi menceritakan, wa kana Laits minal qurama al-ajwad. Laits termasuk di antara orang yang sangat dermawan. Wa yuqal, disebutkan, inna dakhlahu kana kulla sanatin 5,000 dinarin. Pendapatan Laits setiap tahun 5.000 dinar. Coba Mas, buka kalkulatornya. Bawa kalkulator enggak? Ada? Baik, siaga kalkulator ya, buka. Kalkulator beras enggak ada? Buka kalkulator ya. 5.000, 1 dinar itu berapa, Pak? 5.000 dinar, 1 dinar itu berapa? Berapa gram emas 1 dinar? Berapa? 4/4 gram, Masya Allah. Anda dapat hadiah ya. Ini kan sekalian. Mohon maaf, bukunya sudah habis ya. Jadi saya ganti air ya. Yang ini untuk saya ya. Bismillah. Nah. Alhamdulillah. 5.000 kali 4/4. Berapa jadinya? Berapa Mas? 5.000 kali 4/4. 4,25. Jadi berapa? 21 kilogram emas. 21 kilogram emas dalam setahun. Itu pendapatan Laits bin Sa'ad. Di tahun yang lain beliau memiliki pendapatan, kata Qutaibah bin Sa'id ad-Dainuri, wa kana Laitsu yastaghillu 20.000 dinarin. Laits pendapatannya 20.000 dinar. 20.000 kali 4/4. Berapa? Banyak ya? Hah? 85 kilogram emas dibagi 12. Bagi 12 Mas. Biar tahu, ini kalau pakai bahasa dinar kan enggak tahu nilainya berapa kira. 7 kilo sebulan. Laits bin Sa'ad pendapatannya 7 kilogram emas per bulan. Udah? 1 kilogram emas berapa Pak? 1 kilogram emas 1 miliar. Anggaplah 1 miliar ya. Atau kurang dikit ya. Karena beli borongan ya jadi kurang dikit. Itulah rata-rata nilai pendapatan Laits dalam sebulan. Kurang lebih 7M sebulan. Dan beliau mengatakan, ma wajabat alayya zakatun qat. Aku tidak pernah kena kewajiban zakat. Kok bisa Pak? Karena duitnya sudah di bawah nisab di akhir tahun. Sehingga gak ada yang dizakati. Kemana itu uang larinya? Wa kana yufarriquha fis silati wa ghairiha. Beliau gunakan uang itu disebarkan, dikasih-kasihkan untuk nyambung silaturahmi dan diberikan kepada para ulama ahli hadis. Di antaranya Mansur bin Ammar bercerita,
Saya pernah datang ke rumahnya Laits, menemui Laits. Lalu beliau memberikan kepadaku 1.000 dinar. Pernah enggak Bapak Ibu jumpai ada orang ngasih hadiah ke ulama 4 kilogram emas? Pernah? Ada? Enggak ada. Laits itu ngasih ke seorang ulama yang bernama Mansur bin Ammar, ini emas 4 kilogram, silahkan kau gunakan untuk nafkahmu dan keluargamu. Fokus ngajar. Lalu beliau mengatakan, sin bihadhil hikmah allati atakallahu ta'ala. Gunakan uang ini untuk menjaga ilmu yang telah Allah berikan kepadamu. Sampaikan kepada masyarakat al-hikmah dan ilmu, sehingga kau fokus ngajar, belajar dan ngajar, tidak perlu mikir nyari uang, gak perlu mikir kerja. Dijamin oleh Laits bin Sa'ad. Masya Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Harmalah menceritakan, kana Laits bin Sa'ad yasilu malikan bimi'ati dinarin fis sana. Laits bin Sa'ad memberikan hadiah kepada Malik sebanyak 100 dinar dalam setahun. Setahun dikasih 100 dinar. Lalu Malik menulis surat kepada Laits, saya punya utang. Akhirnya Laits mengirim 500 dinar. Itu bagaimana contoh kedermawanan orang di masa silam. Duitnya saking banyaknya dan dia kaya bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga bukan untuk dipakai beli villa, nyimpen tanah di mana, duitnya ditaruh di bunker. Mana yang butuh ini? Ada nggak dai yang beliau ngajar tapi tidak punya kerjaan? Kasih dah. Pak Ustadz fokus aja ngajar. Seluruh kebutuhan Pak Ustadz saya yang backup. Andai kan ada seperti itu jamaah, Masya Allah. Dan sampai sekarang saya masih menjumpai guru ngaji Pak, yang pendapatan bulanannya hanya 800.000, kurang dari 1.900.000 sebulan, dengan nanggung istri dan anak. Tapi Masya Allah di Yogyakarta itu cukup Pak. Ya, makanya Bapak kalau di sini kok kurang, silahkan pindah ke Jogja. Nyari uangnya di Bali, nanti pulangnya ke Jogja Pak ya. Insya Allah masih bisa nabung. Baik. Walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada Imam Laits bin Sa'ad. Beliau adalah orang yang kaya ilmu, kaya dunia, dan dunia hanya ada di tangannya tapi tidak ada di hatinya. Sehingga harta apapun yang Allah berikan kepada beliau, beliau tidak sayang untuk mengeluarkannya. Selanjutnya kita beralih ke Abdullah bin Mubarak, cerita yang ketiga. Abdullah bin Mubarak, siapa yang tidak kenal Abdullah bin Mubarak? Jibal fil hadis, gunung dalam masalah hadis. Dan pada waktu Abdullah bin Mubarak datang ke sebuah daerah, menyebabkan gubernur di daerah itu ketakutan. Karena saking ramainya orang yang mendatangi Abdullah bin Mubarak untuk ngaji di tempatnya Abdullah bin Mubarak. Dulu itu ada sebagian gubernur yang ketakutan ketika ada seorang syekh menyampaikan ilmunya dalam forum kajian. Itu sampai dia menyuruh tentaranya, tolong kamu hitung berapa jumlah orang ini. Gimana cara tentara itu ngitung Pak? Dia naik kuda lalu dikelilingi forum itu. Udah, setelah dikelilingi terus dihitung. Berapa? Kurang lebih 5.000 orang. Forum kajian pesertanya kurang lebih 5.000 orang. Dan itu disampaikan tanpa pengeras suara. Terus gimana Pak itu Pak kira-kira Pak? Mereka punya penyambung suara. Jadi dalam jarak sekian meter nanti ada orang yang berdiri menyambung suara sang guru. Sehingga ketika sang guru mengatakan haddatsana fulan, nah gini mengatakan haddatsana fulan, nyambung sana haddatsana fulan, sampai berada di ujung halakoh tersebut.
negara ketakutan. Ini Syekh, kalau beliau bilang berontak, wah itu bisa kacau tuh. Makanya sampai negaranya ketakutan. Sehingga mengumpulkan massa dan di situ dipimpin oleh seseorang itu kadang sampai negara ketakutan. Tayyib, dan itu pernah terjadi di masa silam. Meskipun kita tahu para ulama Ahlussunnah mereka adalah orang-orang yang selalu mengedepankan prinsip ketaatan kepada pemerintah agar suasana keamanan terjaga kondusif. Nama lengkap beliau Abdullah bin Mubarak bin Wadih Al-Hamdali. Kunyahnya Abu Abdurrahman, lebih dikenal dengan Ibnul Mubarak. Ayahnya berasal dari Turki dan ibunya berasal dari Khawarizmi. Beliau dilahirkan pada tahun 118 Hijriah. Gelar beliau sangat banyak, diantaranya Al-Hafidh, Syekhul Islam, Amirul Mukminin fil Hadith, dan aneka gelar yang lainnya. Jibalun fil Hadith, gunung dalam masalah hadis. Dan murid beliau sangat banyak, dan beliau sangat rutin melakukan safar, sering sekali melakukan perjalanan, sehingga sampai diberi gelar As-Saffar, orang yang banyak melakukan safar. Nah, yang seperti ini diikuti oleh MBI, ya, Muslim Bikers Indonesia. Itu melestarikan budayanya Abdullah bin Mubarak. Betul enggak? Beda niat tapi ya. Beliau banyak safar untuk nyari hadis, berhaji, umroh, dan berdagang. Sehingga beliau bisa mendapatkan banyak keuntungan. Di samping ilmu, beliau juga memiliki kekayaan karena beliau punya prinsip ingin mencukupi kebutuhan kaum muslimin yang ada di sekitarnya, terutama orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Ada banyak sekali pujian yang disampaikan oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, belum ada orang yang sezaman dengan beliau yang lebih rajin dalam menuntut ilmu melebihi Ibnul Mubarak. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, Imamuddin Arba'ah, imam agama itu ada 4. Malik Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, Hammad bin Zaid, dan Ibnul Mubarak. Kata Abdurrahman bin Mahdi, Imamuddin, imam agama ada berapa? 4. Satu siapa? Imam Malik. Yang kedua, Sufyan Ats-Tsauri. Yang ketiga, Hammad bin Zaid. Yang keempat, Abdullah bin Mubarak. Itu di zaman beliau. Di zaman ketika kodifikasi hadis dominan dan para ulama mereka rata-rata adalah kelas mujtahid. Siapa yang jadi ulama, maka dia sekaligus menjadi ahli ijtihad. Dan di masa itu belum ada madhab sebagaimana zaman sekarang, ya. Karena mereka beristihad sendiri-sendiri, mengambil langsung dari sumbernya, bukan mengikuti madhab tertentu. Akhirnya di zaman mereka inilah zaman keemasan, sunnah terjaga, banyak sekali karya-karya yang mereka tuangkan dalam karya tulis, dalam buku, sehingga menjadi banyak sekali buku-buku yang bisa dinikmati di zaman sekarang. Semoga Allah meridhai mereka semua. Padahal umur mereka tidak lebih panjang dibandingkan usianya. Imam Bukhari usianya berapa? 62 tahun. Sahih Bukhari usianya berapa? Sahih Bukhari usianya berapa? Kalau dihitung dari sejak beliau meninggal tahun 256 sampai sekarang, berapa Mas? 1444 kurangi 256. Berapa? Usia Sahih Bukhari lebih dari 1100 tahun. Ya? Ada manusia yang usia karyanya lebih panjang daripada usia orangnya. Itulah umur yang kedua. Umur di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala di saat kita sudah mati.
Yang berjalan adalah karya itu dinikmati oleh banyak orang. Imam Nawawi meninggal di usia 42 tahun. Riyadhus Shalihin usianya lebih dari 600 tahun. Imam Bukhari berusia hanya 62 tahun. Tapi karya beliau lebih dari 1000 tahun. Dan kita berharap bisa punya seperti itu, Pak. Karena hidup kita pendek. Tapi kita berharap semoga karya kita lebih panjang dibandingkan hidup kita. Itulah umur yang kedua, umur di mana kita bisa mendapatkan pahala dari Allah meskipun Anda sudah tidak beramal. Sekarang mulai dirancang. Apa yang kira-kira bisa saya perbuat untuk umat agar saya punya umur yang kedua di saat saya sudah meninggal dunia, namun amalan saya tidak putus disebabkan karena karya saya masih bermanfaat bagi umat. Kembalikan pada potensi masing-masing kita. Ada di antara hamba yang berpotensi dari sisi harta, ada yang berpotensi dari sisi A, B, C dan seterusnya. Tayyib. Sekarang kita lihat bagaimana kedermawanan Ibnul Mubarak. Di antara kisah kedermawanan Abdullah bin Mubarak diceritakan oleh Muhammad bin Isa bahwa Ibnu Mubarak sering belajar dan mengajar di kota Tursus yang itu berada di daerah Syria, di Raqqah, dekat dengan atau berada di negara Syria, di Suriah. Di sana beliau berdagang dan juga belajar, juga mengajar. Dan di tempat itu Abdullah bin Mubarak menjumpai ada seorang pemuda yang rajin dalam belajar. Ada pemuda yang rajin belajar. Pada suatu saat Abdullah bin Mubarak datang ke tempat itu, namun beliau tidak menjumpai pemuda tersebut. Maka beliau pun mengikuti rombongan dan bertanya, kemana pemuda ini? Kok tidak ada? Biasanya beliau hadir dalam forum kajian. Kemudian rombongan ini menyampaikan, pemuda itu masuk penjara karena dia punya utang. Dia masuk penjara karena punya utang 10.000 dirham. Akhirnya pemuda itu dimasukkan ke dalam penjara. Lalu Abdullah mencari tahu siapa orang yang memberi utang kepada pemuda ini. Setelah tahu, Ibnu Mubarak melunasi utang itu 10.000 dirham. Ya kurang lebih berarti 1.000 dinar, 4 kilogram emas. Setelah utangnya lunas, pemuda itu pun dikeluarkan dari penjara. Kemudian Abdullah bin Mubarak pergi meninggalkan daerah Raqqah di malam hari. Begitu berjalan beberapa meter, dikejar oleh pemuda ini. Pemuda ini menemui Abdullah bin Mubarak. Lalu Ibnu Mubarak bertanya, "Duh, dari mana saja kamu ini? Kok baru sekarang kelihatan? Saya nyari-nyari kamu lama sekali kok nggak kelihatan." Pemuda ini mengatakan, "Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mubarak, aku dipenjara karena utang. Lalu ada orang yang melunasi utangku. Ya. Terus kok kamu bisa bebas?" Nah itu, ada orang yang melunasi utangku sampai akhirnya aku bebas. Masya Allah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Pujilah Allah. Pujilah Allah. Karena dialah yang telah membebaskan utangmu. Masya Allah. Coba Pak, kira-kira kalau kita gimana? Kamu mau tahu nggak siapa yang membebaskan utangmu? Saya tahu dia, tak tunjukkan inisialnya ya. Bisa jadi dia nggak jauh dari kamu. Maksud dia sih mau riya, tapi kan pakai nyerong-nyerong gitu ya. Subhanallah. Dan itulah contoh bagaimana kedermawanan beliau dan bagaimana ketika beliau beramal, beliau rahasiakan amal itu sehingga sampai sasaran yang diberi amal itu tidak tahu. Abdullah bin Mubarak menulis sebuah buku judulnya Az-Zuhud.
menulis sebuah buku judulnya Az-Zuhud. Lalu beliau mendapatkan kritikan dari Fudail bin Iyad. Fudail mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, kamu menyuruh orang untuk zuhud, tapi saya lihat kamu ini aktivitasnya banyak berdagang, banyak nyari duit, ya. Apapun yang kita berikan itu hanya sebagian kecil yang Allah berikan kepada kita. Semoga itu bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.